pembunuhan KUHS itu di surat Yohanes. Saya lupa pasalnya, nanti tolong cari. Yesus berkata begini, KUHS. Barang siapa membenci saudaranya, masih ingat? Dia seorang pembunuh manusia, bukan pembunuh tikus. Ingat itu. Hanya benci saja sudah membunuh. Mungkin kita beralasan, saya tidak benci, cuma saya tidak mau ketemu. Sama saja. Tidak benci tapi nggak mau ketemu. Saudara, dengan KUHS terjerat pasal itu, kita ini pembunuh yang belum ketangkap. Maka itu hukum surga mengatakan ampunilah musuhmu. Karena kalau tidak, kita ini pembunuh. Maka itu saudara, undangan ke lembaga pemasyarakatan adalah satu-satunya pelayanan yang saya tidak pernah bisa nolak. Tidak pernah. Mengapa? Sebab kekristenan adalah agama, kalau saya pakai kata agama ya, untuk mempermudahkan, yang paling banyak berurusan dengan penjara. Lihat Alkitab, ada kata penebusan. Ini urusannya orang paling semua ini penebusan ini. Tidak ada agama yang urusan dengan penjara sebanyak agama Kristen. Penebusan, keselamatan, pengampunan, kebebasan, semua ada. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, sebetulnya itu urusan penjara semua. Dan siapa harus dipenjarakan? Ya kita ini semua. Betul? Sekarang KUHS untuk pasal pencurian dan perampokan. Kitab Ulangan dan Kitab Maleakhi menulis, kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan, kita ini perampok semua. Itu KUHS. Kenapa senyum-senyum? Mungkin itu perampoknya. Betul enggak? Mati seharusnya kita ini, saudara-saudara. Ketiga, KUHS soal perzinahan. Mari kita jujur. Matius 5 menulis, kalau kita memandang lawan jenis kita lalu terangsang, itu baru di otak saja. KUHS berkata, kamu sudah berzina dengan orang itu di pikiranmu. Mati lagi sudah kalau begini. Maka itu saya pernah berdoa, Tuhan kalau gitu lebih baik saya buta, sudah aman kalau begini, daripada melek, bahaya ini. Mengerti saudara? Nah, maka itu waktu saya di LP saudara satu hari, saya sampaikan hikmat ini. Saya berkata kepada saudara saya di dalam, kalau malam ini Yesus datang, saudara lebih dulu ke surga, kami masih belum. Oh, mereka kaget, kenapa masih belum? Saudara sudah jalani hukuman manusia, kami belum jalani hukuman siapa-siapa ini. Kok nggak ada yang amin? Hati-hati, tahu nggak? Hati-hati kita ini. Sungguh kita harus sadar akan keadaan ini. Nah, Yesus tidak malu menyebut kita mempelainya. Katakan amin. Dia tidak malu. Padahal hidup kita serusak ini. Nah, bagian terakhir ini saya bicara lebih banyak mempelai. Saudara, saya temukan dalam hidup kita sebagai orang Kristen atau sebagai manusia, termasuk hidup saya sebagai hamba Tuhan, dosa membunuh kita bisa hindari, saudara. Dosa mencuri atau merampok, kita bisa hindari. Tapi mari kita akui, saya akui itu di hadapan Tuhan. Tapi begitu dosa seks, saudara, mengapa sebagai manusia, kalau yang satu ini datang, kita nggak pernah bisa mikir-mikir lagi. Begitu kuat godaan yang satu ini. Saudara, lalu bagaimana cara kita menghindar? Sedikit sekali hamba-hamba Tuhan khotbah soal neraka terakhir-terakhir. Kebanyakan khotbah soal berkat, keberhasilan, berkat, begitu saja. Nah, khotbah seperti itu kalau tidak seimbang dengan khotbah tentang neraka, kita bisa bahaya. Tanpa kita sadari, tiba-tiba kita bisa mikir, oh neraka sudah tutup kalau begitu. Kok nggak ada yang khotbah lagi? Ketahuilah neraka nggak pernah tutup sampai hari ini. Percaya nggak itu? Nggak pernah tutup. Maka itu kita harus hati-hati akan hal ini.
Termasuk dosa seks ini tadi. Kita harus menjaga betul-betul. Maka mari hari ini Tuhan menunjukkan. Saudara, saya akan sebutkan kalimat yang lain lagi, tapi masih kasus yang sama. Kalau ada orang Kristen pernah membunuh, pernah mencuri, maka ketika dosa itu datang lagi, orang Kristen, kita pasti akan menolak. Tapi aneh kalau dosa seks, saudara. Sulit sekali kita ini menolak. Ada apa dengan yang satu ini? Sepanjang sore tadi waktu saya persiapan ini, Roh Kudus tunjukkan. Maka itu nanti selesai firman ini, kami ada banyak hamba Tuhan di sini, ingin menolong dan mendoakan setiap saudara dalam pergumulan. Hari-hari ini ada cukup banyak suami di antara kita yang sedang tertuduh habis-habisan dan sedang dalam masalah berat dengan istrinya. Istri seringkali tidak bisa mengerti keadaan ini. Tapi sebagai suami, saudara pun tidak bisa lepas daripada kondisi seperti ini karena kehidupan di Indonesia yang sangat parah perekonomiannya. Harus pindah kerja supaya dekat keluarga sebagainya. Tapi saudara mengalami kesulitan, sulit memang. Dia apa yang baik. Terima kasih pada pemimpin pujian. Pujian pertama tadi itu peneguhan buat saya untuk menyampaikan kebenaran. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau menara perlindungan. Saudara, sungguh Papa kita tetap bertanggung jawab untuk setiap kita anak-anak. Kasihnya atas kita itu luar biasa. Lalu ditutup dengan pujian terakhir. Saya makin dikuatkan, sejauh timur dari barat. Pertobatan kita itu memulihkan semuanya. Dalam kondisi jauh dari keluarga, hidup kerja begitu berat, nggak bisa santai di sini, meleng sedikit mati, kecelakaan akan terjadi karena saudara dekat dengan bahaya. Maka sebagai manusia wajar kalau saudara punya tuntutan untuk bisa rileks, untuk bisa santai, untuk bisa keluar sejenak dari semua tekanan beban pekerjaan ini. Belum lagi dengan suara-suara mesin begitu keras. Saudara, orang yang halus perasaannya sehingga tersinggung, dipikir dibentak-bentak. Bukan bentak, memang harus karena suara orang. Pimpinan saudara memerintah saudara, itu masalah lagi. Belum lagi tuntutan dari keluarga yang begini begitu. Malam ini Papa akan beri jawaban buat kita semua. Bagaimana caranya? Mari kita buka Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, sebetulnya firman Tuhan itu tidak ada kata sembahyang atau kata berdoa. Tidak ada. Bahasa asli perjanjian lama, kata sembahyang itu jadi panjang kalimatnya. Bahasa Ibraninya adalah mengusap wajah Tuhan. Luar biasa. Saudara pernah ingat? Perhatikan. Semua bayi yang di bawah umur 1 tahun, kalau kita gendong dia, apalagi dekat dia ngantuk, lihat saja, itu tangannya itu nggak mau diem. Kalau nggak pegang pipi yang kita yang gendong, pegang telinga, ramas mulutnya. Pernah nggak lihat anak-anak itu? Inilah Tuhan kita, dia mau diusap wajahnya, begitu dekat. Lalu bahasa perjanjian baru itu bahasa Yunani. Tidak ada juga kata doa atau sembahyang menggunakan kata bersekutu. Nah, mari kita angkat pernyataan Yesus Tuhan kita. Tetapi jika engkau berdoa. Kalau saya pakai istilah Ibrani, tetapi jika engkau mau mengusap wajah Tuhan, masuklah kamar, tutup pintu.